Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan ceria ya. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar anak-anak ibu mudah memahami materi dan pembelajaran hari ini pun menjadi berkah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Langsung saja kita masuk ke pembahasan hari ini mengenai bimbingan belajar dalam bekerja sama. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada anak-anak. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan bekerja sama? Iya, betul. Bekerja sama itu adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama antar individu dan kelompok atau teman untuk mencapai tujuan bersama dan agar pekerjaan menjadi lebih ringan dan mudah. Kemudian, kenapa sih manusia itu perlu bekerja sama? Ya, betul sekali, karena manusia merupakan makhluk sosial yang artinya manusia itu tidak dapat hidup sendiri dan pastinya membutuhkan bantuan orang lain untuk menjalani kehidupannya. Tentunya banyak sekali bukan kegiatan sehari-hari yang dapat kita temui yang menunjukkan bahwa pentingnya bekerja sama. Kerjasama melibatkan pemberian tugas di mana setiap anggotanya mengerjakan pekerjaan yang merupakan tanggung jawab bersama demi tercapainya tujuan bersama dengan hasil yang maksimal. Nah, bekerja sama dapat dilakukan dimanapun kita berada, baik itu di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Dengan bekerja sama, maka akan terwujud tujuan yang dinamis dan menciptakan kesatuan tiap individu. Bekerja sama itu harus kita tanamkan dimulai dari usia dini. Ada yang tahu kenapa? Nah, sikap kerjasama itu perlu ditanamkan sejak dini agar kelak anak-anak ibu itu tidak tumbuh sebagai pribadi yang egois dan penyendiri. Jika anak-anak dapat memahami konsep dari bersosialisasi, maka hidup akan terasa nyaman, tentram, dan harmonis. Ada banyak sekali contoh perilaku bekerja sama di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Nah, kita masuk ke yang pertama, itu contoh dari bekerja sama di rumah. Contohnya, membersihkan rumah bersama. Aisyah membantu ibu menyimpan piring yang sudah dicuci oleh ibu. Kemudian kakak membantu ayah mengumpulkan ranting-ranting pohon yang sudah ditebang oleh ayah. Nah, itu contohnya. Kemudian yang kedua, bekerja sama di sekolah. Contohnya yang pertama itu ada piket kelas. Jika anak-anak membersihkan kelas secara bersama-sama dengan teman, maka pekerjaan pun akan menjadi lebih mudah dan cepat terselesaikan. Dan kelas pun akan terlihat indah, bersih, dan nyaman. Kemudian contoh kedua yaitu saat diskusi berkelompok. Nah, anak-anak itu tidak boleh pilih-pilih teman untuk bekerja dalam kelompok. Anak-anak harus berbaur dan bekerja sama dengan baik. Dan juga perlu diingat oleh anak-anak, pada saat diskusi, kalian harus mendengarkan pendapat dari teman yang ingin berbicara. Tidak boleh memotong pembicaraan orang lain ya. Nah, jika hal tersebut kita terapkan, maka hubungan kita dengan teman pun akan menjadi harmonis. Betul bukan? Nah, kemudian contoh yang ketiga, bekerja sama di lingkungan masyarakat. Contohnya itu melaksanakan kerja bakti setiap hari Minggu untuk membersihkan lingkungan sekitar dan melakukan ronda secara bergilir untuk menjaga keamanan bersama. Kemudian, apa saja sih manfaat dari kerjasama? Nah, kerjasama ini memberikan banyak sekali manfaat bagi setiap individu dan kelompok. Yaitu, pertama, membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Kemudian yang kedua, itu menciptakan kerukunan dan keharmonisan. Yang ketiga, itu ada melatih kedisiplinan diri dan rasa bertanggung jawab. Kemudian yang keempat ada mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan dengan teman. Dan yang terakhir itu ada melatih diri untuk menghargai orang lain. Nah, kemudian perlu diingat juga oleh anak-anak, ada kerjasama yang tidak boleh dilakukan oleh kalian. Itu contohnya kerjasama yang tidak boleh dilakukan itu ada kerjasama dalam mencuri, menyontek, kerjasama dalam ujian, kerjasama dalam berbohong, dan kerjasama dalam berbuat kejahatan. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Jadi, itulah tadi yang bisa Ibu sampaikan.
dapat Ibu simpulkan dalam pembelajaran kita hari ini bahwa meskipun kita sebagai manusia diciptakan berbeda-beda oleh Tuhan, kita tidak boleh berpecah belah. Kita harus tetap bersatu dan bekerja sama, karena bekerja sama itu memiliki banyak manfaat untuk kehidupan kita. Bekerja sama itu dapat dilakukan dimanapun, bisa dilakukan di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan, lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.